Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Anggi Puspitasari, peserta magang tahun 2022 di Kantor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. COD atau Cash on Delivery adalah metode di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan. Dengan singkatnya, COD adalah opsi dilakukannya pembayaran pada saat barang pesanan diterima di tempat oleh pelanggan. Dewasa ini marak terjadi kasus-kasus pada transaksi COD di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kasus tersebut misalnya pembeli atau konsumen yang tidak mau membayar pesanan COD terhadap barang yang telah ia terima di tempat, dan penjual yang menjual barang namun saat di tempat barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Lalu, apakah ada langkah hukum yang dapat ditempuh apabila kasus tersebut terjadi? Melihat transaksi COD pada marketplace juga terkategori sebagai jual beli. Walaupun pembeli dan penjual tidak bertemu secara face to face, apabila melihat ketentuan mengenai jual beli sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harga barang belum dibayarkan. Kemudian menurut Profesor Subekti dalam Aneka Perjanjian yang dilansir dari laman hukum online menjelaskan bahwa tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan seperti setuju, oke, accord, dan seterusnya, dan atau bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan tertulis antara kedua belah pihak sebagai bukti telah menyetujui segala yang tertera dalam tulisan tersebut. Untuk itu, dalam jual beli pada marketplace, jika mengacu pada pasal 1458 KUH Perdata, tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol buat pesanan atau kalimat instruksi lainnya yang mengisyaratkan bahwa pembeli setuju untuk membeli barang dengan harga tersebut. Maka dengan begitu, jual beli seketika dianggap telah terjadi. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul hak dan kewajiban baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar atas barang dan penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan pesanan. Apabila dalam transaksi COD misalnya pembeli menolak untuk membayar barang yang telah ia terima dan tidak pula mengajukan pengembalian barang, maka dapat dikategorikan sebagai wan prestasi atau ingkar janji. Penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana dalam pasal 1266, 1267, 1517 KUH Perdata atau menggugat atas dasar wan prestasi sebagaimana dalam pasal 1243 apabila pembeli tidak beritikat baik. Sebaliknya, apabila barang yang diperjanjikan di marketplace oleh penjual berbeda dengan yang dikirim dan pembeli merasa dirugikan akibat pesanan yang ia terima di tempat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual wajib memberikan hak pembeli atas kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian terhadap barang tersebut. Selain itu, apabila kerugian pada pembeli atau konsumen pada transaksi secara elektronik di marketplace disebabkan oleh penjual yang membuat pernyataan menyesatkan untuk membuat pembeli tertarik untuk membeli, namun pada saat barang sampai di tempat berbeda dengan yang diperjanjikan dalam marketplace dan tidak pula beritikat baik, maka terhadap penjual dapat terjerat tindak pidana penipuan dalam ketentuan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, jika pembeli tidak beritikat baik untuk membayar transaksi COD dan tidak pula mengajukan pengembalian barang, secara perdata dapat digugat sebagai wan prestasi. Apabila pembeli merasa dirugikan akibat pesanan yang ia terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang. Kemudian, apabila penjual membuat pernyataan yang menyesatkan untuk membuat pembeli tertarik, namun saat barang sampai di tempat,
berbeda yang diperjanjikan dalam marketplace dan tidak pula beritikat baik, maka penjual tersebut dapat dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses secara pidana atas tindak pidana penipuan. Dengan mengingat dalam praktiknya, di setiap marketplace memiliki kebijakan pembayaran COD yang berbeda-beda, maka untuk itu ada baiknya konsumen membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan pada COD sebelum bertransaksi di marketplace yang dipilih. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman-teman kelas hukum dapat memahami akibat hukum apabila tidak beretikat baik dalam melakukan kegiatan di marketplace. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum agar dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.